Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Losanara. Kali ini kita akan mencari keterangan tentang terbentuknya Batalion 11 April yang terjadi di daerah Cibubuan, Buah 2, Kabupaten Sumedang. Nah, di depan saya ada narasumber, yaitu Bapak Dendi. Beliau ini adalah putra pejuang kita, yaitu putra Kolonel Koma Sutisna. Begitu ya? Dan di sebelah kanan saya kebetulan ini dan Rami dari Kecamatan Sakalong, yaitu Kapten Gus Nendi. Nah, sekarang kita akan menanyakan langsung kepada narasumber Bapak Dendi bagaimana tentang terbentuknya 11 Batalion 11 April. Nah, sekarang kita langsung tanyakan. Assalamualaikum Pak. Begini Pak ya, dulu itu pernah saya dengar ya, yang disebut Batalion 11 April. Nah, yang terjadi di daerah Cibubuan ya Pak ya? Cibubuan, Buah 2, Kabupaten Sumedang. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana awal mula terbentuknya Batalion 11 April yang terjadi di daerah Cibubuan itu Pak? Ya. Jadi begini, menurut sejarah dari orang tua, para orang tua, karena bukan bapak saya saja yang menceritakan, karena saya aktif di generasi penerus 45, mungkin dari cerita-cerita para pelaku, saya sempat mendengar cerita itu ya. Terbentuknya Tarumanegara itu tahun 1948 di Magelang pada tanggal 11 April 1949. Itu di Magelang waktu terjadinya hijrah yang dikomandokan hasil dari perundingan Renville. Ibu kota dipindahkan ke Jogja. Pada waktu itu ya terbentuklah Tarumanegara di Magelang pada tanggal 11 April ya. Pada tahun 1949 itu ada lagi komando dari hasil KMB, Konvensi Meja Bundar. Para tentara dikembalikan kembali ke wilayah-wilayah Republik. Yang dari Sumatera ya kembali ke Sumatera, yang dari Kalimantan kembali ke Kalimantan, yang dari Jawa Barat kembali ke Jawa Barat, ya, termasuk divisi 3 Siliwangi, masuk batalion Tarumanegara. Perjalanannya itu dengan berjalan kaki pulangnya mah, gitu. Karena berangkatnya mah diantar, disambut, dikasih kendaraan, difasilitasi oleh Belanda. Sepulangnya mah dia dengan berjalan kaki kembali lagi ke kantong-kantong gerilya. Gitu. Nah, pada saat itu juga terjadilah historis sejarah. Sesudah sampainya Tarumanegara ke Sumedang dan beralokasi batalionnya di Cibubuan, dan waktu itu Kompi 1 Pak Edi Sumadi Praja dari Komandan Batalion juga ada di Cibubuan. Terjadilah agresi di sana, diserangnya Cibubuan oleh pasukan Belanda Nika. Dan terjadilah pertempuran di sana dan gugurlah Mayor Abdul Rahman selaku komandan batalion dan komandan kompinya Edi Sumadi Praja, Kapten Edi Sumadi Praja, dan 9 prajurit Siliwangi. Jadi 11 prajurit yang gugur pada tanggal 11 April. Setelah kejadian itu dilimpahkanlah, karena komandan batalion gugur, dilimpahkanlah kepada komandan kompi, itu Pak Amir Mahmud, kompi 3 yang berlokasi di Gunung Kadaka. Nah, pada saat itu Pak Amir Mahmud mengusulkan kepada Panglima Kolonel Sadikin bahwa untuk mengenang historis sejarah terbentuknya Tarumanegara pada tanggal 11 April 1948 di Magelang, itu pada tanggal 11 April, dan gugurnya 11 prajurit termasuk komandan batalion dan komandan kompinya di Cibubuan itu dengan anak buahnya juga 11 prajurit, mengusulkan Pak Amir Mahmud, Kapten Amir Mahmud itu kepada Kolonel Sadikin selaku Panglima bahwa untuk mengenang sejarah bahwa Batalion Tarumanegara
itu beralih nama menjadi Batalion 11 April untuk Oh, mengenai iya. sejarahnya. Oh, jadi terbentuk itu dari ceritanya yang Jadi itu yang sejarahnya tadi. itu, Ya. gitu. Dari mengkeramatkan angka 11 dan mengkeramatkan bulan Aprilnya itu karena nyambung gitu. Terbentuknya rumah negara dan gugurnya rumah negara. Dan kemudian dilimpahkan kepada Kapten Amir Mahmud dan diangkat pangkatnya, ditaikkan pangkatnya menjadi mayor dari kapten sama kolonel Sadikin selaku panglima. Nah, demikianlah Baraya Losanara penjelasan dari narasumber kita. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Yang sejarah itu sebetulnya harus kita ingat dan jangan kita lupakan. Sebab tanpa sejarah kita tidak akan seperti ini negara ini. Bangsa yang besar, bangsa yang menghargai. Ya itu. Ya. Dan saya terima kasih kepada Bapak dan Ramil atas kesempatan tim Losanara sampai ke tempat ini untuk memberi kesempatan tentang membuka sejarah-sejarah pejuang kita. Terima kasih ya Pak. Ya. Dan saya sebagai narasumber ini aja dari Bapak ya. Ya. Nah, terima kasih atas penjelasan-penjelasan tentang perjuangan bangsa kita khususnya di Kabupaten Sumedang. Nah, demikianlah Baraya Losanara acara yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana pesan-pesan dari Bapak selaku dan Ramil untuk generasi penerus selanjutnya? Ya, kalau kami sebagai khususnya Koramil yang punya wilayah Pancakalong khususnya, ini dengan adanya sejarah ini untuk mengingatkan bangsa kita ke belakang dengan zaman sekarang, saya menghimbau kepada masyarakat khususnya dan lagi anak-anak muda minimal mengerti sejarah, karena sejarah ini hasil perjuangan orang-orang tua kita dahulu yang akan membimbing kita ke depan untuk kemajuan negara bangsa kita ini. Karena tidak menuntut kemungkinan kalau kita tidak dibantu dengan anak muda, dengan masyarakat segala macam, perjuangan seberat apapun kalau tidak ada bantuan dari masyarakat dengan pemuda, nonsen sekarang ini bangsa kita akan maju, akan merdeka. Nah, lama-lama sekarang zaman akan berubah kalau masyarakatnya mengerti akan sejarahnya. Sejarah itu mengungkap kita itu isi hati kita, bagaimana sih perjuangan orang tua dulu itu berjuang itu sampai mati-matian. Nah, kita yang sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini, apalagi kita yang sudah menikmati merdeka ini, masa kita mau leha-leha dengan keadaan ini? Mari kita semuanya bangun jiwa kita dengan mengenang sejarah itu, menyemangati untuk maju ke depan untuk kemajuan negara dan bangsa kita ini. Mengisi kemerdekaan. Itulah mengisi kemerdekaan kita itu, bagaimana mengisinya. Nah, dengan Anda belajar itu dengan isi otak, dengan pemikiran kita yang khusus untuk maju, ya silakan. Bagaimana sih sekarang itu pengembangannya? Nah, dengan adanya sejarah ini, yang mudah-mudahan kita semuanya memahami apa yang kita sampaikan dengan hasil perjuangan orang tua dulu kita ini, jangan sampai disia-siakan dan lagi jangan sampai ditinggalkan lah kita dengan sejarah kita ini. Kebanyakan kita mengabaikan sejarah apa yang kita ini kan sekarang ini, apalagi sekarang ini udah berubah, anak-anak tidak mengerti lagi sejarah yang di dalamnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya juga. Amin, amin. Untuk masyarakat semuanya. Amin. Jangan sampailah kita itu menghilangkan sejarah yang lalu sampai kita terlena dengan kehidupan kita yang sekarang ini. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pesan-pesannya dari Dan Ramil. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua sebagai generasi penerus bangsa kita. Mudah-mudahan amin ya Pak. Amin. Terima kasih Pak.